Serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi di area Perang Kemerdekaan. Indonesia kala itu baru saja merdeka, terpaksa harus menandatangani perjanjian Renville seiring dengan kembalinya pasukan Belanda yang membonceng pasukan sekutu pasca kekalahan Jepang. Sesuai dengan hasil perjanjian tersebut, pemerintah Republik Indonesia kemudian memindahkan ibu kota ke Yogyakarta. Namun pada Desember 1948, Belanda melanggar perjanjian dengan menyerang Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan agresi militer Belanda II. Panglima Besar Jenderal Sudirman lantas menyusun rencana untuk kembali merebut Jogja dan mengusir Belanda. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949 dipicu oleh kembalinya tentara Belanda ke Indonesia. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota negara pun telah diduduki oleh Belanda. Selain Jogja, Belanda pun kemudian menduduki beberapa wilayah di sekitarnya, seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Melihat situasi yang semakin genting ini, Sri Sultan Hamengkubuwono lantas mengirim surat kepada Panglima Sudirman. Dalam suratnya, Sri Sultan yang saat itu sudah melepaskan jabatannya di Keraton Yogyakarta meminta izin agar diadakan serangan guna merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Panglima Sudirman lantas menyetujui permintaan dari Sri Sultan tersebut dan meminta Sri Sultan untuk berkoordinasi dengan Letnan Kolonel Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 3. Sri Sultan dan Letkol Soeharto kemudian melakukan pertemuan dan keduanya sepakat untuk mengadakan serangan umum 1 Maret 1949. Menurut sumber Wikipedia Indonesia bahwa pada tanggal 1 Maret 1949 sudah banyak para gerilyawan yang mulai memasuki kota Yogyakarta. Tepat pukul 6 pagi bersamaan dengan berbunyinya sirine sebagai tanda jam malam berakhir, serangan umum pun dimulai. Sekitar 2.500 gerilyawan TNI melakukan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta di bawah pimpinan langsung Letkol Soeharto. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindari dan terjadi hampir di setiap sudut juga ruas jalan yang ada di kota Yogyakarta. Pertempuran demi pertempuran antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda berkecamuk dengan dahsyat. Sejarah mencatat kota Yogyakarta saat itu dikepung oleh gerilyawan TNI dari berbagai penjuru kota. Belanda yang saat itu kurang persiapan merasa terkejut dan tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Hanya butuh 6 jam saja bagi TNI untuk merebut kembali ibu kota Yogyakarta. Belanda yang sudah berhasil dipukul mundur itu lalu meninggalkan pos militernya. Berita kemenangan TNI ini kemudian menyebar hingga akhirnya sampai ke Amerika Serikat, yang mana saat itu PBB sedang bersidang dan diikuti oleh perwakilan Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam perundingan dengan Dewan Keamanan PBB. Kemenangan ini menjadi bukti masih utuhnya kekuatan TNI dan negara Republik Indonesia di mata dunia. TNI dan NKRI tidak hilang ataupun mati seperti yang selalu dipropagandakan oleh pihak Belanda. Sebelumnya, pihak Belanda selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah tak lagi memiliki kekuatan, dan karenanya Belanda merasa berhak untuk kembali menanamkan kekuatannya. Namun demikian, kemenangan besar TNI dan rakyat Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 telah membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah negara yang memang berdaulat. Peristiwa ini juga menjadi momen penting yang membawa bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan untuk selamanya.
Demikianlah pemirsa, informasi kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam budaya.